Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya setelah ujian UTS? Semoga bisa menikmati ujian UTS yang kemarin ya. Ditunggu saja hasilnya seperti apa hasil belajar sampean semuanya. Baik, tetap semangat untuk senantiasa belajar pressure vessel ini karena ini nanti akan sangat bermanfaat di dunia industri. Kemarin kita sudah bahas sampai di schedule design sampai di halaman 100 kalau tidak salah. Nah sekarang kita beralih ke materi berikutnya, yakni support yang lain, yakni leg support. Nah, leg support ini kadangkala dipasang di head, kadangkala dipasang di shell. Saya lihat beberapa gambar yang saudara ambil kemarin yang sudah di-approve-kan ke saya itu, sebagiannya ada yang leg supportnya dipasang di shell, sebagiannya ada di head. Kalau ini adalah pembahasan di head, nanti tinggal merubah saja beberapa catatan di situ. Kalau di shell seperti apa, kalau di head sebagaimana. Baik, seperti biasanya Pak Megesi selalu mengawali dengan notasi. Ya, notasi. Ini adalah contoh gambar vessel vertikal yang legnya dipasang di head. Ini ada di head. Ya. Notasinya adalah pertama ada W. W itu adalah weight of vessel atau berat vesselnya. N jumlah dari leg, number of leg. Q adalah W per N, load on one leg dalam pound. Jadi nanti saudara lihat gambar di drawingnya itu berapa jumlah dari legnya. Nah berat di sini adalah bagaimana kita merancang beratnya yang maksimal, bukan dalam keadaan kosong. Sebagaimana kemarin alternatifnya adalah full water load. Jadi kita coba kasih beban maksimal dengan diisi dengan air penuh, ditambah dengan berat selnya. R radius of head hanya adalah lever arm of load. Di mana itu lever arm of load? Nah, di sini, di bawah ini jarak dari pusat leg ke tepi dari base plate-nya itu H-nya. Nah, ini H. Kemudian 2A dan 2B, dimension of wear plate 2A dan 2B. Jadi ini wear plate-nya yang tempat pemasangan legnya pada headnya. Jadi sebelum kena head dia ada kena wear plate. Nah ukurannya adalah 2A dan 2B. Kenapa 2A dan 2B? Saya juga nggak tahu itu. Ya kenapa tidak A dan B saja? Jelas kita ikuti saja arahan dari Pak Megesi. 2A dan 2B itu adalah dimension of wear plate. Kemudian S adalah stress pound per square inch PSI. Nanti ada S1, ada S2 di sini, longitudinal stress sama circumferential stress. T adalah wall thickness of head. K faktor. Ya, K-nya adalah faktor. Nanti ada faktor mulai 1 sampai 8 K-nya itu. Nah, nanti caranya seperti apa? Nah, kita baca nanti. Kemudian C itu adalah akar AB. Akar AB, berarti akar dari wear plate-nya tadi itu. C adalah radius of circular wear plate. D adalah sama dengan 1,82 C per R akar R per T. Ini adalah notation yang ada di dalam stress in vessel on leg support. Legnya dipasang pada bagian head. Ya, leg support on head. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Bahwa pada pembahasan stress on leg support on head ini ada dua stress. Satu namanya longitudinal stress, yang kedua namanya circumferential stress. Rumusnya bisa dibaca sendiri nanti. S1 untuk longitudinal stress, Q per T kuadrat dalam kurung cos alpha. Alfanya yang mana? Nanti tinggal dilihat di gambar. Oh itu ada alfa itu. Kemudian dalam kurung K1 plus 6K2
ditambah H per R akar R per T K3 plus 6K4. Kemudian kalau sirkumferensial stress S2 Q per T kuadrat dalam kurung cos alpha dalam kurung K5 plus 6K6 ditambah H per R akar R per T K7 ditambah 6K8. Ini rumusnya. Nah, catatannya yang harus saudara perhatikan. Catatannya adalah positive value denote tensile stresses and negative value denote compression. Jadi nanti pada saat menghitung, mengkalkulasi harga positif itu dimaknai sebagai tegangan tensile. Sedangkan tanda negatif nanti dimaknai dengan compression. Ada dua catatan besar di situ cara ngitungnya. Jika computing the maximum tensile stresses, jika saya mau menghitung tensile stress maksimum pada formula S1 yang atas, jadi di longitudinal bending itu juga ada dua, tensile sama compression. Kalau saya mau ngitung tensile stress di S1 longitudinal bending atau di S2, ya S2, baik di S1 maupun di S2 tensilenya, maka K1, K3, K5 dan K7 denote negatif faktor. Dan K2, K4, K6, K8 denote positif faktor. Jadi nanti kalau saya mau menghitung longitudinal stress S1, ya, maka yang ganjil ya, K1 dan K3-nya masukkan dengan harga negatif. Tapi kalau di S2 nanti K5 dan K7-nya masukkan harga negatif. Sedangkan yang genap tetap positif. Kan di sini catatannya K2, K4, K6, K8 denote positif faktor. Jadi saat menghitung tensile, maka yang ganjil-ganjil ini dimasukkan dengan harga negatif. Misalkan dapat dari catnya, cat di halaman berikutnya 103, itu ada K1, K3 dan seterusnya. Nanti ketika dapat harganya pada saat menghitung tensile stress yang K1, K3, K5 dan K7 masukkan dengan tanda negatif. Oke. Berikutnya computing the maximum compression stresses in formula S1 dan S2. Jadi di S1 dan S2 ini juga ada nilai compressionnya. Bagaimana cara menghitung compressionnya? Di sini ada panduannya. Panduannya adalah pada S1 dan S2 K1 sampai K8 semuanya masukkan harganya negatif. Maka itu nanti akan menghitung longitudinal bending stress compression S1, maka K1, K2, K3 dan K4 harganya negatif semua. Sedangkan circumferential stress compression, maka K5, K6, K7 dan K8 masukkan semuanya harganya negatif. Ya, oke ya, gampang. Ya. Kemudian setelah itu dihitung. Apa yang dihitung? Setelah semuanya dihitung, kemudian dibandingkan dengan nilai allowable-nya. Di sini tertulis the maximum tensile stresses S1 dan S2 berturut-turut plus tensile stress due to internal pressure tidak boleh melebihi allowable tensile stress value of head material. Di sini of head material. Karena apa? Karena dipasang di head. Nanti jika dipasang di shell, maka ini adalah allowable tensile stress of shell material. Jadi S1 dan S2-nya untuk tensile ditambah stress due to internal pressure-nya harus kurang dari allowable tensile stress dari material di mana leg-nya dipasang. Yang kedua, the maximum compression stress S1 dan S2 berturut-turut plus tensile stress due to internal pressure shall not exceed, tidak boleh lebih dari allowable compression stress value of head material. Sama ya, tidak boleh lebih dari atau kurang dari allowable compression stress value of head material di mana leg-nya dipasang. Baik, itu penjelasan singkatnya. Nah, sekarang bagaimana cara melihat, membaca konstanta K1 sampai K8
Di halaman berikutnya ini, ya, untuk yang atas, yang ini adalah konstanta untuk baca K1 dan K3. Pertama dihitung D. Dari mana D? Dari 1,82C per R akar R per T. Kemudian setelah ketemu ditarik ke atas. Yang atas ini kurva S K1, ini kurva K5. Setelah berpotongan, misalkan 2, ditarik ke sini, ditarik ke kiri, maka ini harga K1. Kemudian yang bawah ini potongannya ditarik ke kiri, ini harga K5. Gampang. Berikutnya K2 dan K6 sama, dihitung D-nya dulu. Nanti setelah ketemu ditarik ke atas. K2 yang atas, K6 yang bawah. Ini kurang panjang. Garisnya ke bawah sini sampai di sini. Ya, yang K2 yang atas, yang K6 yang bawah. Oke. Berikutnya lanjut di halaman berikutnya 104 untuk K3 dan K7 sama juga. D dihitung, kemudian dinaikkan ke atas, dikroskan. Yang atas K3 harganya berapa, cross dengan K7, ditarik ke kiri, harganya berapa. Berikutnya yang K4 dan K8 sama juga, dihitung D nya tadi, harganya ketemu, misalkan 1, ditarik ke atas, berpotongan di sini, tarik ke kiri, maka harganya yang kiri itu adalah K8, ditarik ke atas, yang bawah ini adalah K4. Oke, itu kurang lebih caranya untuk stress on leg support, stress yang terjadi pada leg support on head. Kemudian berikutnya adalah contoh. Contoh saudara baca sendiri, tinggal diikuti saja guidance-nya, nanti insya Allah akan paham, mudah insya Allah. Ya, baik, itu saja mungkin dari saya untuk pembahasan leg support, stress on leg support. Ya, semoga dimudahkan Allah SWT. Gampang insya Allah kalau dibaca panduannya, didengarkan videonya, jangan bosan untuk mendengarkan video dan suara dari saya. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube channel Cak Munir Edu. Ya, dari sana nanti saudara komen untuk bertanya di sana. Ya, bertanya, silahkan bertanya. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya saya cari jawaban ke ahli-ahlinya, nanti saya tanyakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga memudahkan kita semua untuk belajar pressure vessel di tengah keadaan kita wabah corona ini. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, kalau bisa di-share, monggo silahkan. Nanti biar ada masukan-masukan dari orang yang lebih paham, sehingga nanti akan memperkaya khasanah keilmuan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.